dengan saya dalam acara yang masih sama. Jangan bosan-bosannya. Karena saya single factor di sini, jadi membuat semua video saya semua. Oke, hari ini kita belajar tentang kelas 6, yaitu tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nanti teman-teman di rumah itu nanti akan belajar tentang perkembangbiakan manusia, tumbuhan, sama hewan. Tapi kali ini paman ingin mengajarkan kalian tentang perkembangbiakan tumbuhan. Oke, langsung saja. Yuk, mari. Oke, kita lanjut saja. Oke, perkembangbiakan tumbuhan. Oke, kalau kalian mendengar tumbuhan itu kan berpikir-pikir. Kalau hewan jelas ya berkembangbiak dengan cara seperti itu ya. Kemudian ada laki-laki, kemudian ada perempuan, kemudian ada yang jantan, ada yang betina, kemudian akan melakukan perkawinan, timbullah anak kucing gitu kan. Nah, tapi bagaimana sih kalau tumbuhan? Apakah kemudian wite do uyak-uyakan gitu kan, anak wedok keterangan uyak-uyakan? Enggak, ternyata kalau tumbuhan itu nanti ada dua macam teman-teman. Yang pertama yaitu berkembangbiak secara vegetatif, secara generatif. Yang kedua yaitu dengan cara vegetatif teman-teman. Oke, apa tuh Pak generatif dan vegetatif itu? Generatif itu berkembangbiak secara kawin. Loh, emang bisa Pak berkembang apa jenenge generatif itu kawin, tumbuhan itu kawin? Bisa dong. Kemudian kalau vegetatif dengan cara apa? Secara tidak kawin. Nah, loh, maksudnya gimana sih Pak? Nah, akan kita jelaskan seperti ini. Oke, yang namanya generatif yaitu dengan cara kawin. Berarti diawali dengan yang namanya penyerbukan. Penyerbukan itu apa Pak? Nah, lihat di sini. Lihat ya, di sini. Kan lihat cek. Nah, ini paman ingin menggambar sebuah namanya apa? Bunga. Lihat sini, lihat enggak? Sini. Kelihatan? Oke, sini aja ya, biar nanti kita lima space. Ini paman ingin membuat sebuah bunga. Nah, ini ada bunga. Aduh, kalian menonton bunganya. Ini tangkainya. Dan nah seperti ini ada bunganya. Kemudian di sini ada namanya kelopak. Nah, seperti ini kelopak. Nah, ini kelopaknya. Nah, jalan ya kelopaknya ya. Kemudian di sini ada namanya benang sari. Ini benang sari yang banyak. Itu lebih dari satu benang sari. Kemudian di sini ada namanya putih. Nah, oke, kita terangkan satu-satu. Ini namanya benang sari. Lihat enggak tulisannya? Ini namanya putih. Ini sama benang sari juga. Ini namanya mahkota. Ini namanya kelopak. Bagus di sini. Kelopak. Nah, setiap bagian bunga ini satu, tangkai. Setiap bagian bunga itu ternyata teman-teman itu ada fungsinya loh. Kalau benang sari, ternyata benang sari lah ini si jantan. Nah, ini yang paling cakep. Nah, kalau putih titik, nah mesti tutik. Nah, maka kalau tutik berarti betina. Nah, leng gimana? Benang lanang. Putih, tutik. Nah, tutik wedok. Nah, kan begitu. Kemudian ini mahkota. Mahkota itu yang warna-warni. Misalkan di sini ada warna biru. Ada kok bunga warna biru? Ada enggak bunga warna biru? Ada enggak? Ada ya? Ya, jangan aja ada. Kemudian kelopak. Kelopak ini, nah ini namanya kelopak. Ini fungsinya adalah melindungi bunga saat kuncup. Nah, ketika kuncup itu biasanya dibungkus dulu oleh kelopak. Kemudian ketika mereka biak keluar mahkotanya, nah itu baru sudah mereka. Jadi fungsinya mahkota adalah kelopak melindungi bunga saat kuncup. Nah, mahkota fungsi apa? Ingat, raja itu memiliki mahkota. Biar apa? Biar cakep, biar ganteng. Makanya bunga memiliki mahkota juga sama, menarik perhatian serangga. Serangga. Nah, seperti itu. Jadi serangga itu berarti kumbang saat teman-teman. Berarti cowok itu suka dengan yang cantik-cantik sama. Ketika mahkotanya cantik, maka itu nanti akan dibantu oleh serangga. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya perkawinan. Bagaimana sih yang namanya tumbuhan itu bisa berkawin? Ya, kenapa kok namanya perkawinan? Ya sebenarnya bukan perkawinan teman-teman, tapi namanya penyerbukan. Nah, tumbuhan itu kawinnya itu tidak seperti hewan, tetapi melakukan dengan penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari ke kepala putih. Nah, ini jatuhnya benang sari
ke kepala putih. Nah, nanti ada beberapa tipe penyerbukan. Yang pertama, ini saya misalkan membuat sebuah gambar. Ini saya memiliki sebuah gambar. Ada 3 bunga. Kemudian ini tak kasih bunga lagi. Nah, seperti ini. Ini misalkan ini warnanya biru. Ini biru. Yang satu lagi ini namanya merah, teman-teman. Nah, oke, kita akan lihat penyerbukan itu seperti apa sih ketika ini namanya putih, jadi memiliki benang sari. Ini juga memiliki putih, ini memiliki benang sari juga. Ini memiliki putih, ini punya benang sulut juga. Penyerbukannya bagaimana, teman-teman? Nah, ketika serbuk sari ini ke kepala putih ini namanya penyerbukan. Tetapi ketika nanti penyerbukannya di bunga sendiri itu namanya penyerbukan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ya ini, misalkan serbuk sarinya di sini, tapi kok jatuhnya ke sana. Nah, seperti ini. Ini namanya penyerbukan silang. Di sini ya. Penyerbukan silang. Nah, tapi tiba-tiba di sini ada bunga lagi nih, teman-teman. Nah, ini ada bunga lagi nih, teman-teman. Dari sini aja deh, bilangin. Ini ada bunga lagi, teman-teman. Nah, kemudian sama nih bunganya, satu tangkai ya, dalam satu pohon satu tangkai. Kemudian dia memiliki juga benang sari, kemudian memiliki putih juga. Tapi benang sarinya jatuhnya nggak ke sini, teman-teman. Jatuhnya nggak ke sini, tetapi ke sini. Nah, masih satu pohon, tetapi beda bunga. Ini namanya penyerbukan tetangga atau tetangga itu tanggane. Nah, seperti itu. Nah, terakhir, kalau ada bunganya mirip, teman-teman. Misalkan ada bunga mawar merah, kemudian kok ada bunga mawar biru. Tiba-tiba ada kumbang tuh di situ di bunga yang warna biru. Tiba-tiba dijatuhkan ke kepala putih di sini. Nah, bunganya beda kan? Nah, tetapi bisa nggak penyerbukan? Bisa. Kalau seperti ini namanya penyerbukan basta. Nah, namanya seperti itu. Tak ulangi, ada 4 ya. 1, kalau bunga sendiri, penyerbukan sendiri. Pindah bunga, silang. Masih satu pohon beda bunga, tetangga. Beda varietas, beda warna, basta. Itu namanya macam-macam penyerbukan, teman-teman. Nah, biasanya penyerbukan itu dibantu oleh macam-macam. Jadi tidak orang yang tiba-tiba mancrut jatuh, enggak, bisa dibantu manusia. Bisa dibantu manusia. Bisa dibantu oleh serangga. Ada namanya bisa dibantu oleh air, misalkan air hujan, air sungai. Bisa dibantu oleh siput. Bisa dibantu oleh angin. Oke, angin. Bisa dibantu oleh satu lagi, aku lupa namanya. Manusia, serangga, air, siput, angin, siji meneh apa ya? Saya tak mikir sih. Serangga, air. Nah, aku ketemu. Hewan sudah? Oh, burung. Nah, nanti namanya beda-beda, pakai gami-gami, teman-teman. Oke, kalau manusia namanya antropogami. Kalau pakai serangga namanya, serangga itu bahasa latinnya adalah insektigami, teman-teman. Air itu hidro, ingat hidrokoko ya, namanya hidrogami. Kemudian siput ini namanya malakogami. Nah, kalau angin namanya anemogami. Kalau burung namanya ornitogami. Nah, seperti ini, teman-teman. Oh, ternyata seperti itu toh proses perkawinannya tumbuhan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, nanti ada bedanya juga. Nanti tak bagi. Bagaimana sih ciri-ciri bunga yang dibantu penyerbukannya oleh serangga? Bagaimana ketika bunga itu dibantu oleh serangga? Dan bagaimana bunga itu dibantu oleh angin? Ini sering keluar juga. Ada, Pak, cirinya? Ada dong. Nah, serangga ini kalau kalian ibaratkan adalah cowok gitu kan.
Kalau cowok itu biasanya suka bunga yang mana? Cantik atau enggak? Cantik ya, suka yang cantik-cantik. Oke, makanya ciri-cirinya yang pertama kalau dibantu oleh serangga berarti apa? Harus cantik bunganya. Mahkotanya mencolok. Berarti kalau angin, karena dia bukan serangga, nggak perlu cantik-cantik. Berarti apa? Mahkota tidak mencolok. Artinya mencolok itu warnanya juga elek. Kalau mahkotanya biasanya kecil-kecil. Contoh rumput-rumputan itu kan kecil-kecil. Maka rumput-rumputan dibantu oleh angin. Tetapi kalau bunganya besar, mahkotanya besar, warnanya bagus, itu dibantu oleh serangga. Nah, biasanya dibantu oleh serangga itu memiliki nektar, teman-teman. Yaitu memiliki madu. Kalau ini berarti tidak memiliki nektar. Tinggal dibalik aja nektar. Kemudian kalau serangga lagi biasanya dia apa? Biasanya memiliki serbuk sarinya lengket. Oh iya, serbuk sari lengket. Kenapa aku harus lengket? Karena ketika nanti ada serangga terbang ke bunga itu, maka harapannya serbuk sarinya termemplet nenggon kaki burungnya itu atau kaki serangganya itu, sehingga nanti bisa diterbang kembali, pindah bunga, sehingga terjadi penyerbukan. Tetapi kalau angin berarti dibalik aja, serbuk sari tidak lengket. Nah, biasanya atau tidak lengket atau cenderung ringan dan banyak. Lu nek ngono bagaimana Pak? Kok dadak ringan banget? Karena kalau serbuk sarinya ringan dan banyak, kena angin langsung ubal, sehingga nanti akan berterbangan kemana-mana. Kalau terbangan kemana-mana, tiba-tiba jatuh ke bunga lain, nanti akan bertemu dengan terjadilah sebuah penyerbukan. Jadi begitu teman-teman. Oh, jadi seperti ini prosesnya. Ada generatif, ada generatif seperti ini. Ada penyerbukan, kemudian ada bagian bunga, kemudian penyerbukan itu dibantu oleh siapa, kemudian pembedaan antara yang dibantu serangga sama angin. Kan begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Kalau vegetatif tadi kita ingatkan di depan berarti secara apa? Tidak kawin, teman-teman. Loh, piye Pak? Bisa. Kalau tidak kawin berarti memakai bagian tubuhnya. Bisa Pak? Lah bisa dong. Contoh yang pertama, kita ada namanya umbi lapis. Umbi itu ada banyak-banyak, ada 3. Ada umbi lapis, ada umbi akar, ada umbi batang. Nah, kalian yang terpenting adalah kalian tahu umbi lapis kuwi contohnya apa. Nah, seperti itu aja. Umbi itu apa tuh Pak Jare? Umbi itu cadangan makanan yang tersimpan, itu namanya umbi. Kalau umbi lapis berarti disimpan secara berlapis-lapis. Nah, contohnya adalah bawang. Pernahkah kalian mengiris bawang? Kemudian ada bawang bombay. Pernahkah kalian mengiris bawang bombay? Itu kalau kalian iris itu akan berbentuk berlapis-lapis. Kemudian ada bunga tulip juga sama. Tulip. Kemudian yang umbi akar berarti penyimpanannya di mana? Di akar, teman-teman. Kalau begitu contohnya yang umbi akar adalah bentuknya panjang, ya ini ciri-cirinya ya. Bentuknya panjang. Nanti akan kita bedakan namanya umbi batang. Kemudian dia berluas-luas. Nah, maka mendapati contoh wortel. Temannya wortel, lobak dong. Kan begitu. Singkong. Ingat, saya bilang singkong. Singkong ini emang cadangan makanannya disimpan di dalam akar, tetapi singkong tidak bisa untuk perkembangbiakan, kan begitu. Jadi bagaimana kalau singkong berkembangbiakan? Nanti dengan biji. Gitu. Oke, kemudian umbi batang. Umbi batang berarti apa? Yang disimpan di dalam batang, maka bentuknya adalah bulat. Kemudian ada mata tunasnya seperti ini. Kemudian di sini ada akan bertunas lagi. Nah, contohnya adalah kentang. Di tang kentang itu ling umbi batang kentang sama ubi jalar. Kalau nggak tahu ubi jalar namanya telok pendem, itu umbi. Ada lagi, ada namanya tunas. Kemudian ada namanya rizoma. Ada yang namanya geragi. Apalagi? Pemenang ya? Tunas, kita ngomongin tunas. Nah, tunas itu apa Pak?
Tunas itu adalah anak yang tumbuh di tubuh di samping tumbuh induknya. Ini misalkan anak, ini ada tumbuhan. Nah, di sini ada tunas. Nah, ini namanya tunas, teman-teman. Nah, siapa yang seperti ini? Yang seperti ini contohnya satu, pisang. Kemudian bambu. Kelapa ya enggak? Enggak, kelapa itu pakai biji. Nah, kan tunas kelapa Pak, enggak, bukan seperti itu juga kali. Itu dari biji kemudian bertunas. Kemudian rizoma. Rizoma itu apa? Akar yang disimpan di dalam tanah. Nanti ketika dia itu mati, itu tetap akan berkembang. Nah, contohnya apa? Empon-empon, golongan empon-empon. Rizoma itu arti namanya akar tinggal atau rimpang. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, jadi akarnya itu akan disimpan di dalam tanah. Dan di sini nanti ketika ini mati pada musim kemarau, andai kata ini nanti masih bisa bertahan hidup. Nah, ketika nanti dia apa namanya udah sembil lagi, dia pertumbuhan akar lagi. Nah, siapa saja yang jamu-jamuan lah, ini jamu-jamuan. Contohnya ada kencur, jahe, kunci, apalagi lengkuas dan lain-lain. Apalagi tadi yang ketiga, yang terakhir adalah tunas adventif. Oh iya, nanti kita ada tunas adventif. Kemudian nanti ada rizoma, geragi. Geragi itu apa? Geragi itu adalah batang, ini ada batang yang menjalar ke dalam tanah. Misalkan ini ada tumbuhan unggul ya. Ini tanah yang menjalar ke tanah. Kemudian ketika dia menyentuh tanah, dia akan membentuk sebuah akar. Sehingga ini akan menjadi tumbuhan baru. Ketika nanti kita putus, ini bisa hidup sendiri. Nah, karena sudah memiliki akar dia. Nah, itu namanya geragi. Nah, siapa geragi itu yang memilikinya? Contohnya adalah suketeki. Di tandur pari, itu oleh suketeki. Nah, kemudian apa lagi? Ada stroberi, ada arbe, dan lain-lain. Oh iya, tadi Mbak Rani bilang, oh ternyata ada Pak namanya tunas adventif. Oh iya, saya lupa. Paman lupa. Tunas adventif. Tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuh di samping bisa di akar, di ketiak akar, di ketiak daun. Nah, ada tumbuhan yang seperti itu ada. Kalau yang akar contohnya sukun, kesemak. Kalau yang di daun contohnya cocor, bebek. Nah, kita gambarkan. Nah, misalkan ini akar sebuah tanah. Ini akar seperti ini akar. Kalau tunas akar, maka dia akan bertunas di sini. Nanti akan tumbuh nih. Ini ada lagi. Ini namanya tunas akar. Kalau tunas daun, ini ada daun. Nah, ini daun. Kemudian akan tumbuh tunas di pojok-pojok sini. Nah, ini namanya tunas daun, disebut dengan cocor bebek. Ada lagi? Spora. Oh iya, lupa. Tak kasih mana ya? Sini. Bisa enggak? Sini. Bisa enggak? Bisa. Oh iya, spora, teman-teman. Spora itu adalah tunas yang berbentuk serbuk. Nanti ketika dia kena angin dia akan terbang. Nah, contohnya ada di jamur. Jamur apa namanya? Itu ya jamur. Ini ada jamur. Kemudian ada namanya tumbuhan paku. Udah pernah lihat toh teman-teman yang bentuknya seperti ini? Nah, seperti ini. Tumbuhan paku ya itu ya. Nah, seperti ini. Ini ada tulangnya. Kemudian di sini ada bulet-buletnya. Pernah lihat belum? Nanti ada bulet-buletnya. Nah, seperti ini. Nah, bulet-bulet inilah akan menyimpan spora. Ini ada spora. Nah, ini namanya tumbuhan paku. Contohnya ini adalah jamur. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang kelas lain. Nah, jadi ada yang generatif, ada yang vegetatif. Oke, paham ya? Nah, semuanya nanti ada di modul smart. Silahkan dibaca lagi modulnya. Soalnya kemudian dikerjakan bebas. Itu sudah milik kalian buat belajar. Sekalian nonton Ikatan Cinta, buka buku sambil garap 1 nomor 2 nomor, nggak masalah. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja.
untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di video-video selanjutnya. Kalau ada tutur kata yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan via WhatsApp, nomornya di bawah ini. Ini coba main online itu kan. Terima kasih, selamat sore, bye bye.